Perkenalkan, nama lengkap saya Adelaida Meme. Saya mahasiswa STKIP Citra Bakti Ngada, program studi pendidikan musik semester 2. Video ini saya buat untuk memenuhi nilai puas mata kuliah perencanaan pembelajaran. Baik, saya akan memaparkan materi dengan topik materi pembelajaran. Yang pertama, pengertian materi pembelajaran. Materi pembelajaran adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang harus dikuasai oleh peserta didik dalam rangka memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan. Yang kedua, jenis-jenis materi pembelajaran. Jenis-jenis materi pembelajaran dapat diklasifikasikan sebagai berikut. Yang pertama, fakta. Fakta adalah segala hal yang berwujud kenyataan dan kebenaran, meliputi nama-nama objek, peristiwa, lambang, nama tempat, nama orang lain, dan sebagainya. Yang kedua, konsep. Konsep adalah segala yang berwujud pengertian-pengertian baru yang bisa timbul sebagai hasil pemikiran, meliputi definisi, pengertian, ciri khusus, hakikat, inti atau isi, dan sebagainya. Yang ketiga, prinsip. Prinsip adalah berupa hal-hal pokok dan memiliki posisi terpenting, meliputi dalil, rumus, paradigma, teori, serta hubungan antar konsep yang menggambarkan implikasi sebab akibat. Yang keempat, prosedur. Prosedur merupakan langkah-langkah sistematis atau berurutan dalam melakukan suatu aktivitas dan kronologi suatu sistem. Yang kelima, sikap atau nilai. Sikap atau nilai merupakan hasil belajar aspek sikap. Yang ketiga, prinsip-prinsip penentuan materi pembelajaran. Prinsip-prinsip yang dijadikan dasar dalam menentukan materi pembelajaran adalah: yang pertama, relevansi. Materi pembelajaran hendaknya relevan dengan pencapaian standar kompetensi dan kompetensi dasar. Yang kedua, konsistensi. Jika kompetensi dasar yang harus dikuasai peserta didik ada dua macam, maka materi yang diajarkan juga harus meliputi dua macam. Yang ketiga, adekuensi. Materi yang diajarkan hendaknya cukup memadai dalam membantu peserta didik menguasai kompetensi dasar yang diajarkan. Yang keempat, cakupan materi pembelajaran. Dalam cakupan atau ruang lingkup materi pembelajaran harus memperhatikan beberapa aspek sebagai berikut. Yang pertama, aspek kognitif, aspek afektif atau aspek psikomotor. Karena ketika sudah diimplementasikan dalam proses pembelajaran, maka tiap-tiap jenis uraian materi tersebut memerlukan strategi dan media pembelajaran yang berbeda-beda. Yang kedua, keluasan materi. Berarti menggambarkan seberapa banyak materi-materi yang dimasukkan ke dalam suatu materi pembelajaran. Yang ketiga, kecakupan atau memadainya cakupan materi juga perlu diperhatikan. Memadainya cakupan aspek materi pembelajaran akan sangat membantu tercapainya penguasaan kompetensi dasar yang telah ditentukan. Yang kelima, mengelola materi pembelajaran. Beberapa pertimbangan teknis dalam mengemas isi atau materi pelajaran menjadi bahan belajar diantaranya: yang pertama, kesesuaian dengan tujuan yang harus dicapai. Yang kedua, kesederhanaan. Yang ketiga, unsur-unsur desain pesan. Yang keempat, pengorganisasian bahan. Yang kelima, petunjuk penggunaan. Yang keenam, bentuk pengemasan materi pembelajaran. Yang keenam, bentuk cara penggunaan. Yang terakhir, bentuk pengemasan materi pembelajaran. Bentuk pengemasan materi dapat dikelompokkan sebagai berikut. Yang pertama, audiovisual, yang meliputi video pembelajaran,
film, slide PowerPoint. Yang kedua, cetak, yang meliputi buku teks terprogram, buku pegangan manual, dan buku referensi. Sekian pemaparan materi dari saya. Selamat pagi.